Satu lagi penelitian oleh Dr. Luan Rezendin dikatakan bahwa di otak laki-laki itu ada program sport and games. Ini harus diterima dan harus tahu. Sport and games, olahraga dan bermain, itu otak laki-laki. Ya, apalagi sudahlah otak laki-laki, dia punya kecerdasan kinestetik atau bakat yang disebut kecerdasan kinestetik, memang senang olahraga, tambah itu. Tambah, ya. Nah, kalaupun misalnya ditanya bagaimana untuk beradaptasi ya mau nggak mau kita harusnya dalam misalnya si suami ya sudah punya jadwal Senin sampai Ahad itu, Ahad lagi ya, Senin, Selasa, Rabu, itu memang senang olahraga ya kita ikut aja, tapi memang nggak bisa setiap hari karena perempuan memang sport and games nggak ada di otak. Jadi sport and games itu pada laki-laki di sini, di persis di tengah. Nah, ada program pada perempuan yang tidak ada pada laki-laki. Apa programnya? Ada di belakang di dekat occipitalis, adalah belanja. Nah, itu otak kita. Belanja. Ya, makanya ya perempuan biar kenapa? Karena memang Allah memberikan tugas bahwa perempuan yang harusnya belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah gitu. Coba kalau misalnya kita nih perempuan nggak ada otak belanja, terus khadimat kita bilang, Bu, beras habis, apa kata kita karena nggak ada otak belanja, ya udah, ya apa aja yang dimakan, nggak ada keinginan belanja, ya kan? Nah, saya karena ada otak belanja, kalau khadimat saya bilang, Bu, beras habis, apa habis? Yes, ini gembira banget. Kenapa? Akan pergi belanja. Walaupun nanti beli beras dan teman-temannya, banyakan temannya nanti. Itu perempuan banget. Bahkan kadang, saya nih ya kalau lagi ini di luar offline ya, misalnya nih lagi seminar diundang di masjid atau di mana, kan ada tuh ibu-ibu suka kasih bazar ya. Itu otak saya langsung, ya Allah, ada bazar gitu loh. Ya, tinggal cuman pengendalian diri aja. Beli sekarang apa entar, nah gitu. Duit apa enggak gitu. Iya, beli apa enggak, cuma itu doang. Memang itulah perbedaannya. Maka buat sahabat-sahabatku saya, kalau ada suaminya memang senang olahraga, ditambah lagi dia hobinya karena dia punya kecerdasan kinestetik, maka kita mencoba beradaptasi. Kita yang mencoba misalnya dia goes atau jalan pagi, ya sudah, kita ikut mungkin di hari apanya gitu. Mau nggak mau. Kan memang itu kan juga bagus ya. Karena kalau sampai sport and games-nya itu dibendung, itu bahaya, nanti dia ada kenakalan-kenakalan lain. Maka bersyukur aja sport dan games-nya itu sudah tersalurkan daripada ada kenakalan lain. Kesempatan saya pernah ikut sih, dia kan suka badminton, futsal sama goes gitu ya. Kalau goes sama badminton mungkin saya bisa ikut, futsal kan enggak. Tapi kalau badminton beberapa kesempatan saya pernah ikut, cuman ya karena memang isinya ternyata cewek nggak ada gitu kan, cuma saya sendiri, tapi kebetulan saya bisa dan hobi. Jadi ujung-ujungnya kurang nyaman juga gitu. Ya, maksudnya memang nggak bisa ikut setiap saat karena kan otak perempuan nggak ada otak olahraga. Udah misalnya seminggu tuh 7 hari dia olahraga ya, misalnya Mbak Marisa cuma ikut 2 kali seminggu, itu udah bagus banget. Dan laki-laki seneng banget. Disitulah kita interaksi. Mumpung pagi-pagi 7.000 katanya belum habis. Kan seni ini kan kita gabung-gabungkan kan. Dia olahraga pagi, mantep nih. Abi ikut ya, misalnya. Ayah ikut ya, oke. Lumayan tuh 7.000 sebelum dia habis di kantor, kita udah ambil 1.000. Masya Allah. Ya. Terus ada biasanya laki-laki kan memang otak selain otak olahraga, otak makan minumnya tuh lebih lebar daripada perempuan. Makanya kadang-kadang abis olahraga kita ajak makan bubur pagi-pagi. Enak banget sambil ngobrol-ngobrol. Walaupun cuma setengah jam, 1.000 kata udah kita ambil. Terus biarin deh 6.000 buat kantor sana. Itulah seni-seninya sebetulnya. Jadi kita beradaptasi. Karena memang otak laki-laki sport and games. Dan jangan heran kenapa juga laki-laki senang main games. Kenapa? Karena dia belajar strategi. Dia latih itu otak untuk belajar strategi. Tinggal eranya saja. Zaman dulu belum eranya digital, laki-laki mah senang main. Ya layang-layangan, gundu. Ya, pasti. Tanya Pak Arif senang main apa dulu? Minimal main catur lah ya, kalau bangsa kayak Pak Arif gini kan, ya beliau kelihatan tampak pemikir, main catur. Ya, jadi catur itu udah olahraga dan bermain, sport and games jadi satu gitu, ya kan? Nah, jadi kita harus pahamnya. Suami saya senang banget, dia main senang,
Ya, kalau sampai di rumah itu dia buka laptop atau buka gadget itu bukan kerja, main gitu. Apalagi udah usia mau masuk 60, dia supaya nggak pikun dia main. Gitu. Ya. Berarti bukan berarti nggak nyaman di rumah kali ya, Zaya? Bukan, memang sport and games. Sport and games. Ya sudah kasih aja. Justru kita karena tahu jadi lebih wise nanti kita. Jadi nggak tertekan. Itu nanti bedanya. Dulu memberi izin, tapi belum tahu. Sekarang sudah memberi izin dengan tahu itu tidak ada tekanan nanti terhadap kita dan terhadap dia. Dan dia senang banget jadi. Dan dia juga menghargai. Ya, menghargai. Dan suami saya juga kalau saya menjalankan hobi saya yaitu belanja, dia juga nggak protes. Kenapa? Karena olahraga saya nggak protes. Ya, paling dia cuma tanya beli di mana, gitu. Iya, di Mangga 2. Buat sendiri atau dibagi-bagi, paling gitu deh. Yep. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Bu Marisa, memang begitulah beradaptasinya kita dengan suami karena sesuai dengan otaknya insya Allah. Ya. Iya.